K3LH, workshop dan maintenance, dan administrasi HR dan keuangan. Nah, itu bisa menjadi tambahan-tambahan ketika kalian ingin menyusun struktur organisasinya nanti. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan dengan jumlah tenaga kerjanya. Nah, jadi kalau misal tenaga kerjanya setelah kalian perkirakan itu hanya sedikit, nah itu bisa mungkin teman-teman gabung ke divisi lain ya. Atau kalau misalnya emang banyak ya perlu divisi sendiri yang di mana itu harus ada manajernya, seperti itu. Nah, kemudian menentukan alur wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, jadi secara struktur itu akan menggambarkan ya bagaimana nanti alur wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi ini contoh kalau misalnya ada operator alat berat, nah itu adalah wewenang dari kepala PIT, kemudian manajer produksi dan direktur operasional atau manajer operasional atau kepala bagian operasional. Nah, jadi harus jelas ya alurnya supaya tidak tumpang tindih. Jadi tidak ada double apa sih namanya itu double kegiatannya di dalam struktur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah beri penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan fungsional. Nah, jadi ketika kalian menyusun di dokumennya, setelah kalian buat struktur organisasinya, nah di paragraf selanjutnya kalian harus jelaskan direktur itu tugasnya apa, kepala bagian operasional apa, kan, kepala K3LH apa, atau per divisi saja biar gampang. Jadi per divisi kalian bagi bagaimana tugas-tugasnya dan kewajiban-kewajiban dari tiap divisi tersebut. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi dari studi kelayakan. Bisa teman-teman lihat, ini mungkin yang sederhananya seperti ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian tambah. Itu tergantung dari kalian atau kebutuhan kalian di perusahaan masing-masing. Nah, kemudian di subbab 11.2 ini akan membahas tabel tenaga kerja. Nah, jadi tabel tenaga kerja itu adalah sebuah daftar ya atau data yang disusun dalam bentuk tabel yang berisi tentang tenaga kerja, berapa jumlahnya ya, eee, kemudian nantinya, dia tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia ya atau dalam negeri, itu nanti ada formatnya dari Kepmen 1806. Nah, biasanya tabel ini dipakai untuk merinci jumlah tenaga kerja, menjelaskan fungsi atau tugas pokok, menghitung kebutuhan tenaga kerja, dan membandingkan tenaga kerja yang ada dengan tenaga kerja ideal sesuai perencanaan. Nah, jadi dalam menentukan jumlah tenaga kerja, itu berdasarkan kebutuhan rencana produksi, serta pertimbangan waktu kerja efektif yang telah direncanakan untuk mencapai target produksi. Nah, kemudian jumlah dan kriteria tenaga kerja juga akan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap divisi-divisi terkait dalam struktur organisasi untuk mendukung operasional penambangan. Nah, jadi jumlah tenaga kerja itu bisa kalian sesuaikan ya dari kebutuhan. Kalau misal operator ya dari pertimbangan waktu kerja efektifnya. Kalau misalnya tenaga kerja untuk reklamasi ya berarti kalian yang butuhin sesuai dengan rencana reklamasinya ya. Berapa luas yang direklamasi, berapa jarak, tiap tanaman. Nah, itu bisa kalian hitung nanti. Sehingga kebutuhan tenaga kerja itu tidak kalian tembak-tembak saja jumlahnya sekian sekian sekian, tetapi ada dasarnya. Karena, ini akan berpengaruh sama, cash flow kalian nanti ya. Ya kalau misal tenaga kerja kan butuh digaji, ada upah ya, maka itu akan mengurangi pendapatan kalian nantinya. Jadi kalau misalnya dia, eee berlebih dari hasil perhitungan atau kalian tembak saja kebutuhannya sekian, maka akan membengkak di biaya overhead-nya ya, biaya operasionalnya atau biaya operasional. Nah kemudian, kalau misalnya dia kurang, nah
output-nya tidak sesuai dengan produktivitasnya atau targetnya tidak tercapai. Oke. Nah, ini adalah contoh matriksnya, di mana ini adalah rencana dan realisasi ya penggunaan tenaga kerja. Ini dibuat per tahun sama kalian, tergantung umur, tambang yang kalian hitung. Jadi ada dibagi per tahun, rencana tahun satu N1, rencana tahun N2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, bisa teman-teman lihat ini ada klasifikasi jabatan, di mana yang pertama ada manajemen ya, itu, terdiri dari direktur atau manajer, kemudian ada profesional, teknisi, administrasi, terampil, dan tidak terampil. Nah, ini kalian sesuaikan saja. Kemudian di jumlah tenaga kerja ada TKI, dan TKA. Nah, kalau misalnya kalian memperkirakan akan meng-hire orang, lokal, nah mungkin kebanyakan itu di bagian, tidak terampil misalnya. Kalian meng-hire orang-orang daerah sekitar untuk menjadi karyawan kalian. Kemudian misalnya ada, non lokal untuk, profesional atau teknisi biasanya, atau juga ada yang dari lokal sendiri. Nah, nanti kalian jumlahkan tenaga kerja TKI-nya, apabila kalian, tidak menggunakan TKA, cukup dikosongkan saja, tidak apa-apa, berarti kalian tidak, meng-hire orang, dari luar negeri. Nah, untuk latar dan jenjang pendidikan, nah itu bisa kalian isikan dari, eee SD ya, SD, SMP, sampai, 2 kalau perlu. Nah, itu bisa kalian sesuaikan. Kemudian perizinan TKA apabila ini kalian meng-hire orang, dari luar negeri. Nah, nanti ini ada formatnya sendiri. Nah, seterusnya sama di tahun N2, N3, dan seterusnya sampai umur tambang kalian. Kemudian di 11.3, serangkaian kegiatan terencana ya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap tenaga tenaga kerja. Nah, jadi, pelatihan ini wajib ya untuk, industri bahwa karyawan itu harus diberikan pendidikan dan pelatihan, maka ini menjadikan sebuah pengembangan karir, untuk karyawan sendiri dan kemudian untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kalian masukkan, di dalam tabel pelatihan, dan pendidikan. Yang pertama ada pelatihan dasar dan umum ya, ada safety induction atau PJ3K, kemudian ada pelatihan teknis operasional, mungkin ada KJL ya, prosedur ledak, blasting atau peledakan, ada pelatihan operator ya, kemudian ada pelatihan atau pendidikan di survei dan geoteknik, mekanik dan maintenance ya. Bisa teman-teman lihat nih di sertifikasi BNSP, yang mana yang masuk ke dalam, BNSP tersebut. Bisa kalian rinci dari sana. Nah, untuk, selanjutnya, nah ini yang paling umum biasanya di, tambang ya, bahwa ada POP, POM, dan POU. Nah, ini bisa kalian sesuaikan saja berapa kebutuhannya tiap tahunnya untuk pelatihan-pelatihan ini. Nah, kemudian ada juga pelatihan K3 terkait non-rescue atau K3 pertambangan ya, pengelolaan lingkungan tambang, dan pelatihan administrasi. Nah, ini tidak semua harus kalian masukkan, kalian yang butuh saja, tidak semua tidak apa-apa, atau kalian hanya ingin masukkan di pelatihan pengawas dan manajemen saja itu tidak apa-apa juga. Nah, ini adalah matriksnya. Nah, jadi nanti ada sekalian sebutkan misalnya nama pelatihannya, POP misalnya. Jumlah peserta di tahun 2026 misalnya, 5 peserta. Nah, kalian cari biaya pelatihannya berapa, ya kalian searching saja banyak di lembaga-lembaga pelatihan bisa kalian ambil dari sana. Kemudian sama di tahun selanjutnya, jadi ada rencana di tiap tahun untuk pendidikan dan pelatihan gitu.
Yang terakhir adalah tenaga kerja subkontraktor. Jadi tenaga kerja subkontraktor adalah tenaga kerja yang bekerja di area tambang atau perusahaan, tetapi statusnya bukan karyawan langsung perusahaan pemegang IO, melainkan karyawan dari perusahaan lain yang dikontrak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi yang meng-hire siapa nih? Kira-kira owner apa kontraktor? Ada yang tahu nggak? Kontraktor, Pak. Kontraktor ya. Nah, jadi yang meng-hire subkontraktor adalah Eee, kontraktor itu sendiri, berarti tidak langsung di-hire oleh owner. Nah, ciri-ciri subkontraktor adalah sebagai berikut, di mana status mereka adalah karyawan perusahaan jasa, kontraktor atau subkontraktor, bukan perusahaan tambang utama atau owner. Nah, jenis pekerjaannya bisa kalian masukkan. Misal kalian ingin memakai subkon di bagian hauling, atau mungkin di, peledakan atau drilling dan blasting ya. Atau pekerjaan pengupasan tanah penutup, bisa juga di workshop atau maintenance, security, catering atau housekeeping, tambah. Hmm. Nah, jadi itu beberapa pekerjaan yang bisa kalian masukkan, sebagai subkontraktor. Nah, biasanya subkontraktor ini di-hire dari pekerja-pekerja lokal atau perusahaan-perusahaan lokal yang ada di daerah sekitar. Nah, kontrak kerjanya itu berhubungan kerja diatur oleh perusahaan subkon, bukan perusahaan tambang utama tadi. Nah, pengawasannya itu mengikuti aturan KTT dan SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dari perusahaan utama. Nah, nanti secara, khusus atau formatnya itu tidak ada untuk, berapa, bagaimana, tabelnya, matriksnya. Jadi bisa kalian buat sendiri, sesuaikan saja informasi apa yang kalian, ingin sampaikan. Yang pertama adalah, jumlah tenaga kerjanya tadi. Misal, dari tahun pertama kalian memakai, subkontraktor apa saja nama perusahaannya, kemudian tenaga kerjanya berapa, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Bisa ya berarti ya? Belum? Aman, Pak. Bisa Pak, bisa. Aman, Pak, aman, Pak. Cukup, Aman ya? Pak. Oke, cukup. Nah, cuma ini aja sih untuk top 11, nggak banyak dan tidak, ribet ya. Hanya saja yaitu tadi data-data tenaga kerja itu, harus kalian hitung benar-benar dari kegiatan yang kalian lakukan, dari perhitungan yang kalian butuhkan. Jadi tidak langsung menembak, misalnya, TKI untuk, teknis sekian, untuk TKA sekian. Jadi ada hitungannya sendiri. Ya kalian sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian, karena ini akan nanti, untuk, di-cash flow ya, kan ada biaya overhead terkait gaji atau upah karyawan. Nah, nanti dampaknya ke sana. Kalau nggak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan 6 ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian pengennya malam kayak gini lagi atau pagi nih? Atau siang? Hmm. Malam kayak gini juga nggak apa-apa, Pak. Aman ya berarti ya? Aman, Pak. Oke. Mungkin, nantilah saya hubungi lagi ke ketua kelas kalian, untuk harinya, kemungkinan sih kayaknya di hari Rabu sepertinya nanti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk absen nanti saya absenkan langsung saja diisi akad. Untuk bimbingan, sebenarnya sama saja seperti, Pak Alio, silakan bimbingan kalau mungkin ada yang
Sudah selesai mengerjakan malam ini atau besok kita janjian untuk bimbingan terkait bab 11, disesuaikan saja, jadwal kalian, hubungi saja lewat, WA ya, untuk perwakilan tiap kelompoknya. Oke, mungkin saya akhiri saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.